kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kehidupan yang Tuhan boleh berikan bagi kami Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mampu kami lakukan Tuhan untuk membalas cinta-Mu bagi kami Tuhan. Tapi biar kami persembahkan kehidupan kami untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah Tuhan, memfokuskan kehidupan kami untuk memuji Engkau, menyembah nama-Mu Tuhan. Biar Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Hadirlah Engkau, hadirlah Roh Kudus Tuhan, penuhi kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu persekutuan yang indah bersama dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Siaplah kami untuk memuji Engkau hanya di dalam nama Yesus. Dan kita setiap muji Tuhan sama-sama katakan Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dia Allah yang sungguh baik. Yeah.
Tuhan.
Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu, Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan apa kami dapat balas kebaikan-Mu selain kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dan terutama Tuhan, kami mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan, untuk mendengarkan akan sabda-Mu, untuk mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu luar biasa Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan Tuhan urapan-Mu penuh atas hamba-Mu. Dan kami percaya setiap firman yang ditaburkan Tuhan, itu menjadi Tuhan benih-benih yang hidup di dalam hati kami Tuhan. Tuhan menjadi berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lawat setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, saudara silakan duduk kembali. Memang kalau pagi hari ini saya beri tema tetap berkenan di hadapan Tuhan di masa sukar. Pasti ada kata sukar, saudara. Kemarin menjadi berkat di masa sukar, tapi pagi hari ini dia tetap pasti ada kata sukar, karena tidak sedikit orang yang menjadi tidak berkenan kepada Tuhan karena masa sukar. Ada orang mereka kecewa dengan keadaan yang ada, sehingga mereka akhirnya menjauh dari Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Maka hal tersebut tentunya membuat orang tersebut tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Ketika kita kecewa dengan Tuhan, saya balik bertanya, siapa kita, saudara? Kita harus kecewa dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang sempurna. Dia tidak mungkin salah. Segala perbuatannya, segala yang dia kerjakannya, maka pastinya tidak ada yang salah. Sehingga kalau kita kecewa karena keadaan yang terjadi, kesukaran yang ada, maka sangat salah besar. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, saudara, bahwa kita dapat tetap berkenan kepada Tuhan sekalipun di tengah-tengah kesukaran yang ada. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang terjadi hari-hari ini, maka tentunya Allah punya maksud, Allah punya tujuan dalam kehidupan orang percaya, supaya kita menjadi orang yang mungkin bertumbuh dewasa, menjadi lebih dekat dengan Tuhan, menjadi lebih berharap kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan karena situasi, karena keadaan yang ada. Nah, saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, firman Allah berkata seperti ini: pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudara. Jadi kalau kita pegang firman Tuhan ini, maka ketika situasi yang ada sementara terjadi berlangsung mulai mempengaruhi kehidupan kita, maka kita tahu bahwa pada akhirnya kita akan mampu menghadapi keadaan yang ada. Pada akhirnya kita tidak akan gagal. Pada akhirnya kita tidak akan binasa oleh karena situasi, oleh karena pencobaan yang terjadi. Kan Roma 8:28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus percaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita pastinya mendatangkan kebaikan. Ya Tuhan, tapi kalau ini lagi susah ya Tuhan,
Saya sakit itu pas mendatangkan kebaikan. Saya sakit akhirnya saya tidak bisa beraktivitas. Saya akhirnya tidak bisa bekerja. Akhirnya saya tidak bisa berusaha dan lain sebagainya. Itu pikiran manusia. Tapi Allah punya pikiran yang lain, Allah punya maksud yang lain, yang tentunya memberi dampak kepada kita. Pastinya sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Apa yang terjadi hari-hari ini? Kalau itu kita bisa katakan adalah kesukaran. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka mari kita melihat kesukaran ini dari sudut pandang firman Tuhan. Bahwa satu, tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kemampuan kita. Yang kedua, yang paling baik, bahwa kita tahu hal ini akan mendorong kita akan melihat karunia Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan lewat kesukaran, lewat persoalan yang ada. Nah, kalau kita melihat pakai sudut pandang seperti itu, maka saya yakin dari semua yang ada, kita tidak akan menjadi orang yang menyalahkan Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang mundur dari iman. Kita tidak menjadi orang yang akhirnya binasa oleh karena situasi, oleh karena keadaan yang terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ada melihat beberapa hal saya ingin sampaikan. Terkadang kesukaran terjadi, saudara, seperti dalam Korintus tadi, karena Tuhan mengizinkannya. Atau Tuhan, bahkan saya boleh berkata Tuhan mencobainya, kalau mungkin saya boleh pakai kata seperti itu. Kenapa? Saudara melihat dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 2, kisah tentang Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, mari kita baca, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke gunung Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, ini saya katakan ini pencobaan, ini kesukaran. Tuhan pakai bahasa lagi, ambillah anakmu yang tunggal. Tuhan mengingatkan, itu loh anakmu satu-satunya yang engkau kasihi. Saudara, boleh ke Tuhan pakai kata ambil anakmu langsung korbankan, tapi dia mengorek hati seorang ayah, mengorek hati orang tua yang cuma punya satu anak yang sangat dikasihi, lalu ambil itu, bawa di Moria, di gunung Moria, dan persembahkan kepadaku. Atau di sana engkau korbankan, engkau harus membunuh dia di sana sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Ini tidak mudah, saudara. Tapi Korintus tadi katakan bahwa tidak melebihi. Tuhan tahu kemampuan Abraham, Tuhan menguji Abraham, dan Abraham merasa ini suatu kesukaran yang sangat luar biasa. Tuhan boleh mengambil semua harta benda. Bahkan mungkin Abraham mau berkata, Tuhan, boleh nggak aku tukar? Anakku Ishak tetap hidup, ambil nyawaku. Biasa orang tua seperti itu. Terkadang orang tua tidak makan, yang penting anak-anak makan. Orang tua capek bekerja sampai tengah malam, pulang capek banget itu badan. Asalkan anak-anak bahagia katanya, asalkan anak-anak tercukupkan apa yang mereka butuhkan. Sehingga bagi Abraham, lebih baik dia yang mati, lebih baik saya yang menggantikan Ishak. Tetapi Abraham tidak melakukan itu. Abraham tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Satu kesukaran yang besar, tapi Abraham mau tetap berkenan kepada Tuhan. Apa boleh buat? Kalau memang ini perintah Tuhan, kalau memang ini kehendak Tuhan, sekalipun sulit, sekalipun berat, Abraham melakukan. Saudara baca terus ayat ini. Abraham melakukannya. Dia tidak mundur, dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Jadi yang pertama ujian yang Tuhan izinkan, yang dari Tuhan.
kata firman Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Terkadang ujian yang berikut saya katakan itu lahir dari kesalahan kita. Kesukaran terjadi. Yang kedua, itu terjadi karena kesalahan kita. Kesukaran yang dialami oleh Abraham oleh karena Tuhan menguji dia. Saudara bayangkan sepanjang jalan dia dalam perjalanan, dia lihat anaknya Ishak. Tuhan, ini tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa jam lagi saya harus korbankan ini anak. Dalam perjalanan namanya anak tunggal, biasa mungkin manja dengan bapaknya kasih manja. Jadi ngobrol, cerita firman Tuhan seperti itu. Bahkan ketika sudah dekat, Ishak yang bertanya, "Pak, kita mau pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu korbannya mana, Pak?" Bayangin saudara, yang bertanya yang akan dikorbankan. Bagaimana perasaan Abraham? Dia mau jawab, "Kamu, gimana itu anaknya?" Dia mau jawab, "Itu ada domba." Tidak mungkin, karena Tuhan berkata, Ishak yang harus dikorbankan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu pergumulan yang berat. Mungkin setiap langkah yang setiap Abraham melangkah, satu langkahnya Abraham itu berat sekali saudara. Kalau boleh, lama sekali baru sampai di Gunung Moria. Tetapi Abraham tidak melakukan ini. Jadi kesukaran yang lewat ujian Tuhan, yang Tuhan izinkan. Kesukaran yang kedua, saya katakan tadi, lahir karena kesalahan kita sendiri. Saudara baca dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 1. Ini kesukaran yang lahir oleh karena kesalahan sendiri. Firman Allah mencatat seperti ini. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Saudara baca selanjutnya dalam perikop ini, saudara akan menemukan bagaimana marahnya Tuhan. Nah kita lihat firman Allah berkata, murka, maka murkalah Tuhan kepada orang Israel. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada sesuatu yang mereka buat yang Tuhan marah. Saudara, saya mau katakan bahwa tidak selamanya persoalan kesukaran itu datang karena Tuhan yang mengizinkan kita alami dalam kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi ada saja kesukaran itu lahir dari karena kesalahan kita. Seperti Daud, bagaimana Tuhan menjadi murka atas orang Israel karena ada pelanggaran, karena kesalahan. Lalu Tuhan mencari, Tuhan menyatakan, Tuhan memberikan suatu hukuman kepada bangsa Israel karena kesalahan yang mereka lakukan. Tetap berkenan kepada Tuhan di masa sukar. Saudara, kita sudah melakukan mungkin kesalahan. Ada tindakan mungkin yang kita sudah lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang telah membuat Tuhan murka. Nah saudara, Daud sudah melakukan itu. Nah bagaimana supaya Daud bisa mengembalikan bahwa dia bisa berkenan kepada Tuhan sekalipun di tengah-tengah kesukaran, sekalipun di tengah-tengah masalah yang terjadi oleh karena kesalahan yang bangsa Israel buat, oleh yang Daud juga buat. Yang pertama saudara, untuk kita tetap berkenan kepada Tuhan di masa sukar, Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 10, firman Allah berkata, "Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah dia perintahkan kepada panglima tentara Israel, kamu harus mendata semua orang yang bisa berperang. Data seluruh penduduk Israel yang bisa berperang." Saudara, saya langsung lompat ayat 10. Ketika dia sudah memerintahkan, ketika itu sudah dilakukan,
Ayat 10 berkata, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Mengakui. Tapi terkadang saudara, ketika kita telah mengalami melakukan kesalahan, melakukan sesuatu akhirnya menyebabkan kesukaran dalam kehidupan kita, menjadi masalah, kita tetap merasa kita benar, kita tetap merasa kita hebat, kita tetap merasa kita tidak ada kesalahan. Saudara ingat bagaimana Saul, raja pertama, ketika dia salah di hadapan Tuhan, dia tidak mau mengaku dosanya. Ketika Samuel datang, Saul, apa yang engkau telah lakukan? Bukankah aku berkata bunuh semua makhluk yang hidup dari binatang sampai manusia? Tapi sekarang apa yang aku dengar? Ada kambing domba lembu yang bunyinya kedengaran. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu mengambil sesuatu yang seharusnya aku perintahkan untuk dimusnahkan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Saul telah melakukan kesalahan. Tapi apa yang dia katakan kepada Samuel, hamba Tuhan, nabi Tuhan? Oh, itu bangsa Israel, itu umat Israel. Mereka lah yang mengambil. Mereka mengambil dan mereka ingin persembahkan itu kepada Tuhan. Saudara, dia tidak mengaku kesalahannya. Dia sebagai raja, sebagai panglima, maka setiap kesalahan yang terjadi di dalam satu pertempuran, dia harus bertanggung jawab. Tetapi Saul, dia tidak mengakuinya. Saul, dia tidak merasa bersalah, bahkan menyalahkan orang lain. Dia berkata, itu bangsa Israel yang mengambil, itu umat Israel yang mengambil. Saul ditegur keras oleh Samuel. Saul menjaga harga dirinya lagi. Dia berkata, Samuel, bolehlah engkau marahi saya, tapi tunjukkanlah hormatmu kepada saya. Jangan kau marah saya di depan bangsa Israel. Di mana wibawaku seorang raja kalau seorang nabi memarah-marahi saya? Saudara, membela diri, tidak mau mengakui dosanya, tidak mau mengakui kesalahannya. Tetapi untuk berkenan kepada Tuhan di masa yang sukar. Saya katakan, kalau kesukaran itu terjadi oleh karena kesalahan kita, oleh karena perbuatan kita, saya mau katakan kepada saudara, yang pertama, akuilah kesalahan kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Akuilah dosa yang kita lakukan, maka Tuhan akan menghapus dosa kita. Firman Allah berkata, dosa merah seperti kulit akan dibuat putih seperti salju. Tidak ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni di dalam kehidupan kita, kecuali menghujat Roh Kudus ya. Tapi dosa-dosa yang lain, kesalahan kita, perbuatan kita, tindak laku kita, saya mau katakan, apa yang kita lakukan, kalau kita bertanggung jawab menghadap Tuhan, maka ketika firman Allah berkata, berdebar-debarlah hati Daud. Dia merasa bersalah, lalu dia datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, mengaku dosanya, dan meminta ampun kepada Tuhan. Saya rasa setiap kita yang ada, kita masih manusia. Ketika kita melakukan kesalahan, kalau kita masih ada Roh Kudus di dalam, maka seperti Daud, maka berdebar-debarlah hati. Ada perasaan bersalah, ada sesuatu yang menuduh kita, ada sesuatu yang mengingatkan kita bahwa engkau sudah melakukan kesalahan. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita datang dan kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Sekali lagi, tidak ada di antara kita yang sempurna. Ada saat-saat tanpa kita sadar kita sedikit melenceng dari kebenaran firman. Ada saat-saat tanpa kontrol kita,
akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terlalu gampang saudara kita melakukan kesalahan karena situasi kondisi yang ada. Terlalu mudah kesalahan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal saya mau katakan, mari kita berusaha berjuang untuk kita selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak mudah untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Butuh perjuangan. Setiap hari kita butuh perjuangan. Saudara pergi kerja, saudara, saya katakan butuh perjuangan untuk berkenan kepada Tuhan. Terkadang tanpa saudara inginkan, terkadang sesuatu terjadi yang membuat saudara bisa berbuat kesalahan. Dan apabila kesalahan terjadi, maka belajarlah seperti Daud. Dia datang kepada Tuhan, dia mengaku kesalahan. Yang kedua, Daud berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Berdebar-debar hatinya. Yang kedua saya mau katakan, Daud menerima segala akibat dari pelanggaran. Daud menerima konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan. 2 Samuel pasal 24 ayat 13-17, firman Allah berkata seperti ini. Kemudian datanglah Gad kepada Daud. Beritahukanlah kepadanya memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kau sampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara orang itu, dari Dan sampai Batseba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat mengirikan Arona orang Yabes. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, adakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Saudara melihat, Daud menerima untuk dia tetap berkenan kepada Tuhan di masa depan. Maka Daud menerima segala konsekuensi yang Tuhan akan berikan, hukuman yang Tuhan akan berikan oleh karena kesalahan, oleh karena perbuatan Daud yang bertentangan dengan firman Tuhan, perbuatan bangsa Israel yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi Daud berkata, Tuhan, lebih baik jatuh di tanganmu daripada jatuh di tangan musuh. Daud mau, biarlah Tuhan yang menghukum mereka, jangan musuh yang menghukum, jangan musuh yang membinasakan. Kalau Tuhan yang membinasakan, biarkan Tuhan yang membinasakan oleh karena pelanggaran yang sudah dilakukan. Karena Daud berkata, karena besar kasih Tuhan, besar kasih setia Tuhan, sekalipun dia mau menghukum karena pelanggaran, tetapi hukuman yang diberikan berdasarkan kasihnya, berdasarkan kasih setianya kepada orang, kepada umat-umatnya. Kasih setianya menghukum untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar, bukan untuk membinasakan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka Daud menerima konsekuensi bahwa dia menerima hukuman yang daripada Tuhan. Tuhan mengirimkan tulah, Tuhan mengirimkan
wabah, kalau mungkin saya katakan, seperti mungkin sekarang dunia ini mengalami hal itu. Dan firman Allah berkata 70.000 orang meninggal dalam 3 hari. Saudara, apakah salah pandemi melanda dunia? Saya yakin tidak ada yang salah di tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya tahu Tuhan punya maksud untuk setiap manusia yang ada. Amin. Karena Dia ingin supaya kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Ada begitu banyak gereja di Eropa sana yang ditutup karena tidak ada jemaat. Ada beberapa gereja di Eropa sana, menurut kesaksian hamba Tuhan yang sudah ke sana, yang sudah dijadikan bioskop, yang sudah dijadikan tempat-tempat yang mungkin tidak layak. Kalau itu dulu gereja, tapi tiba-tiba sudah berubah. Apa yang kita lihat menyadarkan kita. Apa yang terjadi hari ini menyadarkan kita bahwa tangan Tuhan sementara terulur, tujuannya supaya umat manusia, supaya orang-orang berbalik datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Bertobat dari segala kesalahan, bertobat dari setiap perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara mungkin pernah lihat postingan-postingan bagaimana orang di jalan, mereka duduk, mereka berlutut, mereka menyanyikan pujian, meminta ampun, bertobat di hadapan Tuhan. Dari segala bangsa, mereka berlutut di tengah jalan, di pintu-pintu rumah mereka. Mereka menyampaikan pertobatan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami sudah jauh dari Engkau. Kami sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Mereka berlutut kepada Tuhan. Sehingga saya katakan apa yang terjadi telah mendorong orang untuk sadar bahwa Tuhan sementara turun tangan, Tuhan sementara merindukan umat-umatnya untuk kembali ke jalan yang benar. Dan pagi hari ini untuk kita memperkenan kepada Tuhan, mari apabila ada kesalahan kita belajar seperti Daud. Tuhan, ampuni saya ada salah di hadapan Engkau. Tuhan, kalau Engkau menghukum saya, hukumlah biar tangan-Mu sendiri. Karena hukuman-Mu tidak akan menyakiti saya. Hukuman-Mu akan mendorong saya untuk menemukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa dari tangan-Mu. Daud berkata, Tuhan, aku tidak mau musuh, aku tidak mau jatuh di tangan musuh. Aku lebih mau jatuh di tangan-Mu karena kasih setia-Mu besar. Firman Allah, ketika malaikat sudah mengacungkan pedangnya, ketika malaikat akan membinasakan bangsa Israel, dia menghadap Yerusalem. Firman Allah berkata, Tuhan, besar kasih setia Tuhan. Tuhan berkata kepada mereka, turunkan pedangmu, cukup. Ketika persoalan yang besar seperti pedang yang sementara teracung, sementara akan membinasakan kita, akan membuat kita binasa, akan menghancurkan kita, kuasa Tuhan, kuasa yang besar, Dia berkata turun, cukup. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa. Saudara yang saya katakan Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22, firman Allah berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin, saudara. Maukah kita mendengar perkataan Tuhan bahwa Engkau adalah orang yang aku kehendaki, Engkau adalah orang yang berkenan kepadaku. Aku telah mendapatkan Engkau adalah orang yang berkenan kepadaku. Sekalipun di masa sukar, Engkau tetap berkenan kepadaku. Sekalipun di masa sukar, Engkau tetap berkenan kepadaku. Jalan yang Engkau tempuh adalah jalan yang menurut kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kalau orang lain undur dari Tuhan karena kesukaran, kalau orang lain menyalahkan Tuhan karena kesukaran, tapi kita mau berkenan kepada Tuhan. Karena jalan Tuhan tidak pernah salah.
Jalan Tuhan pasti untuk memperbaiki kita. Jalan Tuhan pasti untuk menolong kita. Jalan Tuhan pasti untuk menyelamatkan kita. Itu jalannya Tuhan. Haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau berkenan kepada Engkau Tuhan sekalipun di masa sukar. Kami mau berkenan kepada Engkau sekalipun usaha kami mungkin tidak mengalami kemajuan oleh karena kesukaran. Kami mau tetap berkenan kepada Engkau Tuhan sekalipun pekerjaan kami mungkin mengalami hambatan-hambatan. Kami mau berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami mau berkenan kepada Engkau Tuhan sekalipun keadaan kami mungkin mengalami sakit oleh karena wabah yang sementara tadi, pandemi yang sementara tadi, tapi kami mau berkenan kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya kasih setia-Mu besar bagi kami. Haleluya Yesus. Sama-sama kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.